Selanjutnya untuk bacaan atau ayat-ayat ghoroib yang kedua ya, yang akan kita pelajari adalah namanya ismam. Ismam di sini artinya monyong atau mencucu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ismam ini ustaz-ustazah sekalian? Yakni kita mengkombinasikan harokat fathah dan domah disertai dengan monyong di bibir kita ya. Jadi maksud atau pengertian ismam ini secara istilah. Jadi kita mengkombinasikan harokat fathah dan domah disertai monyong di bibir kita ya. Nanti kita akan lebih jelas lagi ketika kita melihat contohnya. Biasanya di dalam Al-Quran tanda ismam ini ada tulisan ismam kecil di bawah kalimat yang diismamkan ya. Jadi ada tulisan ismam kecil ya di bawah kalimat ya. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca ismam ini yang pertama ya, kita menguraikan nun tasydid. Kebetulan contohnya itu ada nun tasydid gitu ya. Jadi kita menguraikannya nun tasydid tadi menjadi dua huruf nun yang terpisah ya. Yang pertama caranya kita menguraikan bacaan nun tasydid tadi ya menjadi dua nun yang terpisah. Yang nun yang pertama sukun, kemudian nun yang keduanya berharokat. Ya. Di dalam Al-Qur'an ini juga satu-satunya terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 11 ya. Ini contoh katanya, cuman satu kata ini ya. La ta'manna. Jadi kita nun tasydid ini ya, ini hukumnya gunnah gitu ya. Tapi di sini di bawahnya ada tulisan ismam. Kalau di dalam Al-Quran kita tuh ada tulisan ismam, berarti cara membaca nunnya tadi yang pertama kita uraikan dulu untuk memudahkan kita ustazah. Jadi la ta'man. Nah gini ya, la ta'man. Nah kita uraikan nun bertasydid menjadi dua. Nun yang pertama sukun, nun yang kedua berharokat ya. Kemudian caranya yang kedua, ini yang pertama caranya. Cara yang kedua, nun sukun yang pertama ya, pada nun sukun yang pertama itu sebagai tempat ismam ya. Jadi sebagai tempat ismam atau bibir itu dimonyongkan. Jadi tempat bibir dimonyongkan. Tapi ustaz-ustaz perlu kita perhatikan, hanya bibirnya saja yang dimonyongkan, tapi suaranya atau bunyinya tidak berubah ya. Nanti kita akan melihat contohnya seperti apa ya. Kemudian setelah tahap kedua ini kita menarik bibir kembali yang monyong tadi, diikuti dengan melafalkan nun yang kedua ya. Jadi menarik bibir yang monyong tadi diikuti melafalkan nun yang kedua ya. Jadi la ta'manna ya. Nanti kita akan melihat bagaimana contohnya.
begini cara membacanya. La ta'manna, la ta'manna. Jadi manna ya gitu. Bibirnya dimonyongkan ketika di nun sukun pertama, kemudian ditarik lagi, kemudian baru disempurnakan bacaannya. La ta'manna ya. Salah misalnya kita membacanya masih la ta'manna ya, berarti kita tidak mengismamkan bacaan ismam tersebut. Jadi itu contoh bagaimana cara kita membaca ismam.